Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ya Azza wa Jalla untuk bersumpah duduk di majelis ilmu di rumah, di antara rumah-rumah Allah Ya Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Ya Azza wa Jalla berikan kepada kita. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang singkat ini, kita akan sedikit bahas tentang satu tema yang penting sekali, yang harus kemudian menjadi prinsip hidup kita. Ya. Tema yang akan kita bahas adalah jalan pintas menuntut ilmu, jalan pintas menuju surga. Gitu temanya. Gitu tema, Pak Ustaz. Apa? Oh, jalan pintas menuju surga. Tidak ada menuntut ilmunya. Masya Allah. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak pengen masuk surga? Ada nggak? Maksudnya
keluar dari fitrah manusia ya. Saya pengennya masuk neraka, ada nggak? Kan ada juga sekarang YouTuber, orang-orang yang fasik gitu kan. Nggak apa-apa, saya masuk neraka aja. Nggak mau saya masuk surga. Pernah dengar nggak? Ada yang seperti itu. Nah, itu sudah keluar dari fitrah yang lurus gitu. Ya. Senakal-nakalnya kita ya, mohon maaf, mungkin sebejat-bejatnya manusia ya. Pasti fitrah di dalam hatinya pengen masuk surga. Jelas itu sudah. Ya. Nah, ketika kita punya keinginan masuk surga, tapi bagaimana caranya? Apakah masuk surga itu hanya sekedar ya, hanya keinginan tanpa ada usaha, kemudian tanpa ada aksi nyata gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan tidak mungkin. Sedangkan kata Allah Azza wa Jalla ya, bahwasanya surga itu ya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannah bil makarim wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Contohnya ngaji seperti ini tuh jiwa kita tidak suka. Ngaji, bertaatan, subuh kita harus bangun ya, ke masjid, itu jiwa kita tidak suka. Jiwa kita sukanya apa? Ya santai-santai, bermaksiat itu ya, yang tidak ada beban gitu. Kalau berbuat taat kan, harus sholat ke masjid lagi 5 waktu, harus nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena yang masyarakat muslimin rahimahullah. Tapi ketika kita memaksakan diri untuk kita berbuat taat kepada Allah, walaupun jiwa kita ini, ya, walaupun jiwa kita ini tidak kita, walaupun ketaatan tersebut tidak disukai oleh jiwa, ya, maka ingat bahwa di belakang kita ada surga. Ya, di belakang kita ada surga. Karena kehidupan kita di dunia ini sebentar saja. Tidak lama kita hidup di dunia. Siapa yang kira-kira hidupnya lama? Tidak ada. Kakek-kakek kita kemana mereka? Buyut-buyut kita kemana? Sudah meninggal dunia. Bahkan orang tua kita seperti sudah meninggal dunia. Tetangga kanan dan kiri meninggal dunia. Sebentar dunia. Ya. Oleh karenanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang keimanannya itu luar biasa, keimanan sahabat, sampai-sampai dikorbankan semuanya, bukan hanya dikorbankan sebagian, tidak, semua dikorbankan. Sumayyah, salah seorang wanita pertama di dalam Islam yang mati syahid, itu ditusuk kemaluannya, ditusuk dengan besi sampai tembus ke sini. Sumayyah diperintahkan agar murtad, keluar dari Islam, tapi Sumayyah tidak mau, nggak apa-apa sakit, mentok-mentok kalau sakit sampai kapan? Sampai mati, selesai. Sakit, betul sakit itu, tapi mentok sampai mati. Setelah itu kan nggak sakit lagi. Tapi kalau dia murtad, keluar dari agama Islam, walaupun kemudian dia tidak disiksa, mati dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Oleh karena sabar sebentar,
kesusahan. Memang kita hidup di dunia ini diciptakan dalam keadaan begitu susah, dengan tingkatan masing-masing. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu hidup diciptakan oleh Allah dalam kehidupannya dalam keadaan susah. Jangan berpikir sekarang kemudian nanti saya kalau jadi ini jadi itu, saya di jabatan ini jabatan itu, saya kemudian begitu, kemudian kita tidak susah lagi. Tidak bisa, tetap susah. Kira-kira orang kaya susah atau tidak? Ada nggak kesusahannya? Ya ada. Jangan berpikir orang yang sudah punya duit, rumahnya besar, punya mobil banyak, itu tidak susah. Susah juga. Ya. Susah juga. Apa yang banyak yang dipikirin, ya tidak? Lalu ini dan itu. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Misalnya pejabat, atau pikir Pak Bupati misalnya, kira-kira Pak Bupati itu enak atau susah? Ada nggak kesusahannya? Atau enak-enak aja? Kan dilayani, kemudian apa? Mau kemana-mana diantar gitu ya. Tapi ada nggak kesusahannya? Ada kesusahannya. Ya, oleh karenanya sudah kita sekarang hidup pada level kita sudah. Ya, apa yang Allah berikan sekarang kita syukuri. Ya, kita bersabar terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian lanjutan hadis tadi, wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai syahwat. Jadi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang jiwa kita ini suka. Kita ini suka maksiat, ya, suka betul. Ya. Apapun kemaksiatannya, jiwa kita ini suka. Ya, berbagai macam jenisnya. Oleh karenanya di dunia ini, taruhlah di sekitar lingkungan kita, ya, kita taruhlah yang ke masjid sama yang nggak ke masjid itu banyak mana? Kira-kira banyak mana? Yang ke masjid, ya, sama yang nggak ke masjid itu banyak mana? Ya. Misalnya sekarang ada kajian, nanti ada konser musik. Nah, kira-kira yang hadir banyak mana? Hadir kajian atau hadir konser musik? Kenapa kok demikian? Karena jiwa kita ini suka, ya, jiwa kita ini suka hal-hal ya maksiat itu. Yang taat itu cenderung jiwa kita tidak suka, menolak. Makanya apa? Wahuffatin nar bisyahawat. Tapi ingat, kalau kita menuruti hawa nafsu, apa yang kita sukai kita turuti, dan itu diharamkan oleh syariat. Ingat, di belakangnya ada neraka. Ya, di belakangnya ada apa? Ada neraka. Insya Allah itu mukadimah. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwasanya begitulah hidup di dunia, gitu ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas 3 poin ya. Insya Allah 3 poin akan kita bahas. Jalan pintas menuju surga ya. Jalan pintas menuju surga ini titik beratnya itu pada menuntut ilmu ya, pada menuntut ilmu, belajar agama Allah ya azza wajalla. Maka ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu ya. Yang terakhir sadar diri ya, agar kita sadar bahwasanya ilmu itu mahal harganya, gitu ya. Yang pertama,
poin yang pertama, pembahasan yang pertama, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, jadi kita belajar agama Allah itu hukumnya wajib. Ya. Jangan sampai Pak, jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sekedar hidup saja, tapi tidak belajar agama Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah ya Azza wa Jalla. Kita diciptakan oleh Allah ya Azza wa Jalla untuk beribadah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Nah, yang namanya ibadah itu tidak bisa sembarangan. Yang namanya ibadah itu tidak bisa sembarangan, harus dilakukan dengan ilmu. Saya kasih contoh. Kira-kira kalau orang pergi haji, tapi hajinya tidak ke Mekah, tapi ikhlas, niatnya ikhlas karena Allah, kira-kira hajinya enggak diterima atau enggak? Haji tapi enggak ke Mekah, misalnya kemana? Ke Medan misalnya, sampai Medan nginep di sana 40 hari, ke asrama haji. Jadi bukan ke Mekah tapi hajinya ke asrama. Kan di situ udah ada Ka'bah. Di asrama haji itu ada Ka'bah ya. Udah tawaf di situ, sa'i di situ. Udah, habis itu balik lagi. Kalau ke Mekah kemahalan. Kalau hajinya ke Mekah terlalu mahal, antri. Itu tidak. Antrinya lama. Oh iya, lama. Medan berapa? Di Sumatera Utara. 20 tahun. Banyak, 20 tahun. Tapi kalau hajinya di asrama haji, itu nggak pakai ngantri, langsung aja datang, langsung tawaf situ. Kira-kira hajinya diterima atau tidak? Nggak akan diterima oleh Allah. Karena yang namanya ibadah sudah ada ketentuannya. Tidak boleh kita buat-buat. Tidak boleh sembarangan di dalam ibadah. Urusan dunia saja, urusan dunia. Kita bicara dunia. Kalau kita perbaiki motor ya, kira-kira di tukang servis komputer atau di bengkel? Anak nggak mau di bengkel. Di bengkel itu orangnya nggak rapi. Tapi di servis komputer itu rapi deh orangnya. Nah, saya maunya situ aja. Gimana kira-kira? Kira-kira motor kita tambah rusak lah. Kok servis motor kok servis komputer? Ini kan nggak nyambung. Sama kalau istri kita mau lahiran, kira-kira kita ke spesialis mata atau spesialis kandungan? Itu urusan dunia loh. Iya. Urusan dunia kita harus yang sesuai dengan bidangnya. Ini urusan agama. Terkadang yang menjadi musibah kita urusan agama sembarangan. Ya, nggak pilih-pilih, nggak selektif. Ya, ngomong sembarangan, beribadah sembarangan. Urusan dunia aja kita betul-betul selektif loh. Anak kita demam, harus dokter spesialis, harus dicek betul lah, harus masuk lab, harus ini, harus itu. Urusan dunia. Ya, mentok-mentok habis itu mati. Kalau kita salah dalam urusan dunia, mentok-mentok ya rusak, mentok-mentok mati. Tapi kalau kita salah dalam urusan akhirat, nggak bisa hanya mentok-mentok mati, tidak, masuk neraka. Nah, ini ancaman yang besar. Ya. Oleh karenanya, dari sinilah menjadi wajib bagi kita untuk belajar agama Allah saja. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, belajarlah, ketahuilah, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Nah, ini menjadi wajib. Bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Kan tidak mungkin.
Makanya kita harus kenal Allah ya Azza wa Jalla. Dari situlah ya kita bisa beribadah kepada Allah. Kebanyakan kenapa orang tidak mau ibadah? Atau ibadahnya ya musiman? Ada nggak ibadah musiman? Ada. Orang ke masjid nggak kenal sama masjid, kecuali ya musiman. Ramadan itu pun di awal-awal, atau mungkin pas Idul Fitri gitu baru ke masjid, atau Idul Adha baru ke masjid. Musiman. Kenapa nggak tiap hari ke masjid? Minimal ya sehari sekali lah. Ya, sholat maghrib, subuh 2 kali lah. Ya, minimal tuh. Ya, walaupun ya idealnya ya 5 waktu. Ya, idealnya 5 waktu, tapi kan ya kadang orang masih baru-baru ke dalam masjid ya nggak bisa kita paksakan. Ayo 5 kali. Udah minimal sekali 2 kali. Ayo. Untuk pembelajaran. Ya. Oleh karena masyarakat muslimin rahimahullah, itu dalil yang pertama, fa'lam. Ya, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib, faridatun. Ala kulli muslim, setiap muslim wajib bagi setiap muslim. Nggak bisa nggak wajib. Yang menjadi pertanyaan, ya, ilmu apa saja? Ilmu apa saja yang wajib? Ya, maka para ulama membagi bahwasanya hukum menuntut ilmu itu ada 2. Yang pertama wajibnya ain, yaitu fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Ya, fardu ain ini tidak boleh diwakilkan. Harus setiap orang harus belajar ini. Adapun fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili, gugur semua. Misalnya di satu kampung, ya, satu kampung lah ya, ada harus yang belajar tentang memandikan jenazah atau pengurusan jenazah, harus ada. Ya, minimal sekelompok orang, misalnya dari DKM masjid ada bagian fardu kifayah misalnya kan, 5 orang misalnya. Udah itu belajar privat ataupun ikut pelatihan, ya harus baca kitabnya. Nah, itu cukup. Itu sudah mewakili satu kampung. Kalau tidak ada 5 orang ini yang belajar tentang perawatan jenazah, maka semua satu kampung itu dosa. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa ngurus. Gimana? Nah itu namanya ilmu fardu kifayah. Sudah ada orangnya, semuanya insya Allah terlepas dari kewajiban. Sudah ada sebagian terlepas dari kewajiban. Adapun ilmu yang fardu ain nggak bisa diwakili. Harus setiap orang belajar dengan sendirinya. Apa saja ilmu yang fardu ain? Dikatakan oleh para ulama minimal ada 4. Ada 4 ilmu yang harus kita pelajari, wajib. Ini bukan hanya untuk santri, kiai, ustadz. Nah, ini semuanya, semua yang ngaku muslim harus belajar 4. Kalau sempat kita tidak belajar 4 ini, dosa kita. Sampai mati dosa. Karena kita tidak belajar 4. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Ruslan di dalam Zubat, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi. Yang pertama ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang Allah. Biasa dikenal dengan ilmu apa? Ilmu apa? Mau belajar tentang Allah. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Setiap kita wajib belajar ilmu tauhid. Tak boleh tidak. Ini mutlak. Kok ada kita hidup di dunia tapi kita nggak belajar tauhid? Bagaimana mengenal Allah? Dosa kita. Dosa, betul dosa. Apa
akibatnya ketika kita tidak belajar tauhid? Akhirnya banyak masyarakat terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ini musibah. Kalau masyarakat terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah kepada selain Allah ya Azza wa Jalla, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan klinik-klinik, percaya dengan ya hal-hal yang disekutukan selain daripada Allah, itu musibah. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ, tinggal nunggu saja azab Allah turun. Ya, tinggal nunggu. Oleh karenanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar kesyirikan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, orang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka haram baginya surga. Akhirnya apa? Tidak bisa masuk surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka. Wa malid dhalimin min ansar. Dan bagi orang-orang yang musyrik tidak akan ada penolong. Ya, Allah tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Makanya wajib belajar tauhid. Ya. Bagaimana kita mengenal hak-hak Allah ya Azza wa Jalla. Terkadang kita ini manusia ya suka nuntut. Ya Allah, saya kok diberikan begini-begini. Sedangkan kita ini tidak pernah memberikan haknya Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Ketika diuji ya suudzon sama Allah, mengeluh sama Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Buruk sangka sama Allah. Ini karena kita tidak belajar tentang tauhid. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau itu ketika ditanya, Syekh, kami sudah belajar tauhid nih. Ini belajar kayak kitab tauhid. Ya. Bin Baz mengatakan, belajar tauhid lagi. Selesai, ulangi. Sampai kapan sih? Sampai mati. Bayangkan belajar tauhid sampai, karena kita tidak tahu Pak, kita ini bisa istiqomah di atas tauhid atau tidak sampai mati. Kita tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa jamin kita mati di atas tauhid? Tidak ada. Makanya dengan belajar tauhid, ya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Belajar tauhid, mengamalkan isinya tauhid, ya, sehingga berkonsekuensi kita menjauhi syirik, maka insya Allah surga. Ya. Ini ilmu yang wajib yang pertama yang harus kita belajar. Ilmu tauhid banyak Pak. Ya, rububiyah, bahwasanya Allah itu menciptakan kita, tidak ada yang menciptakan kita melainkan hanya Allah. Beri rezeki, tidak ada yang beri rezeki, ya, kecuali hanya Allah yang Azza wa Jalla. Ya, mengatur alam semesta ini. Ada uluhiyah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, satu-satunya, tidak ada duanya. Ya, tidak boleh meyakini ada Tuhan yang kedua, tak boleh. Ya, asma wa sifat, ya, bagaimana kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, asmaul husna. Ya, kemudian kita bertawassul dengan asmaul husna tersebut, ya, dan banyak lagi kandungan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid cakupannya hanya tentang Allah. Yang lebih dari itu akidah. Ya, kalau akidah lebih luas. Ilmu tauhid ini fokus ketuhanan tentang Allah ya Azza wa Jalla. Kalau akidah ya banyak. Ya, ada tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, ya, tentang rukun iman yang lain, malaikat, ya, kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Makanya jangan bosan, ya, jangan bosan ngaji tauhid. Kalau kita bosan ya bagaimana kita bisa selamat gitu loh. Ya, kalau ada kajian tauhid, nah itu ikuti. Ya, harus kita punya waktu untuk ngaji tauhid. Ya, agar kita ini betul-betul puncaknya ngaji tauhid itu kita selalu takut kepada Allah. Ihsan. Jadi puncaknya ngaji tauhid itu derajatnya ihsan. Ya, kita merasa bahwasanya kita beribadah ini seakan-akan kita melihat Allah.
Tapi tidak bisa kita melihat Allah di dunia. Kita merasa bahasanya Allah selalu melihat kita diawasi terus sama Allah, sehingga dalam keseharian kita punya rasa takut kita kepada Allah. Dan itulah puncak tertingginya ya ilmu, puncak tertingginya tauhid, ya, yaitu rasa takut kita kepada Allah. Mau ngapa-ngapain, wah ya Allah, ini Allah ridho atau enggak? Ya, dalam pekerjaan ini Allah ridho enggak? Saya mau melakukan ini Allah ridho enggak? Segitunya pengaruh tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita terus merasa diawasi oleh Allah. Bukan hanya kita merasa diawasi Allah ketika di masjid, ketika di rumah bebas melakukan apa saja. Enggak. Ketika di pekerjaan bebas melakukan apa saja, tidak. Dimanapun. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid takut sama Allah, di rumah takut sama. Ketika kita dimanapun takut sama Allah, insya Allah hidup kita ini bahagia. Ya. Asalkan jangan jadikan beban. Ya. Orang kalau sudah tertancap tauhid, bahagia aja. Karena dia melakukan apa yang Allah ridhoi. Ya. Kalau kita melakukan apa yang Allah ridhoi, hidup kita bahagia. Kalau kita melakukan apa yang Allah tidak ridhoi, Pak, hati kita ini sempit. Orang yang bermaksiat itu jangan berpikir bahagia, Pak, walaupun mereka tertawa. Jangan berpikir mereka bahagia, senang, lepas semuanya. Enggak. Hatinya sempit, Pak. Orang yang bermaksiat itu hatinya sempit. Ya. Itu kalau punya fitrah yang lurus ya. Kadang orang yang nggak perasa, ya, maksiat aja, enjoy aja. Ya. Tapi orang yang beriman nggak begitu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Jadi ilmu tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari ini semuanya, ya. Yaitu ilmu tentang kewajiban sehari-hari. Ya, apa contohnya? Ya, dicontohkan oleh Ibnu Ruslan di sini. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami. Yang pertama, bersuci, Pak. Ya, bersuci. Jangan sampai kita ini sudah besar tapi tidak ngerti fikih bersuci. Aib. Jangan malu, Pak, untuk belajar. Mungkin saat kita dulu mungkin nggak tahu, sekarang boleh nggak kita belajar ngulang lagi? Ya, siapa tahu ya tata cara wudhu saya masih salah, tata cara mandi besar saya masih salah, atau tata cara begini masih salah. Pengen belajar lagi, ayo belajar fikih toharo. Karena masih banyak Pak orang, saya sering lihat, ya, kalau di rest area, kalau di mana-mana itu orang kalau wudhu itu kakinya hanya diputer-puter gini aja, Pak, sehingga tumitnya tidak basah. Sering lihat nggak? Apa akibatnya ketika tumitnya tidak basah? Apa akibatnya? Wudhunya sah nggak? Tidak sah. Makanya diancam oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wailun lil aqabi minan nar. Tumit-tumit berada di neraka. Ini kalau kita tidak belajar, Pak, sembarangan kita wudhu. Ya. Sembarangan kita mandi gitu loh. Kalau kita tidak belajar ini. Dan ini berpengaruh ketika dalam toharo kita ini tidak selesai, otomatis ya sholatnya tidak sah. Mau berapa tahun sholat kita tidak sah, sampai mati. Bertanggung jawab kita di hadapan Allah. Makanya belajar lagi. Ya. Diperbaiki lagi, coba dicek lagi. Ya. Dimurojaah lagi fikihnya. Ya. Itu wajib soalnya, fardu ain, tidak boleh diwakili. Udah cukup anak saya yang belajar. Bukan anak saya yang belajar. Kita sendiri yang belajar harus. Ya. Makanya itu, ayo boleh belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat. Fikih sholat nih. Ya. Apa-apa saja rukun sholat, apa saja ini dan itu, ya. Kewajiban sholat, ini sunnah-sunnahnya sholat. Ya, itu pelajari semua. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Bas itu punya kitab bagus sekali ya, Ad-Durusul Muhimmah.
Ya, ad-durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran penting. Ya. Ini kalau bisa dipelajarin. Beliau jelaskan di situ wudu, beliau jelaskan di sholat, ya bayangkan rukun Islam, rukun iman, beliau sebutkan di situ. Ya, luar biasa. Kita pikir kecil, tapi sangat penting sekali, itu loh. Urgent. Makanya ad-durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran penting. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ilmu tentang puasa. Nah, ini kalau puasa setahun sekali, wajib belajar. Ya, dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ya, kenapa nggak disebutkan di sini zakat sama haji? Karena tidak semua orang wajib zakat dan wajib haji. Ya, tapi ketika sudah wajib baginya zakat, wajib baginya haji, maka wajib dia belajar. Sehingga dia beribadah dengan ilmu, bukan beribadah tanpa ilmu. Apa konsekuensinya orang kalau beribadah tanpa ilmu? Ditolak tadi, seperti saya contohkan tadi. Hajinya tidak ke Mekah, ya. Kemudian sholatnya misalnya nggak menghadap kiblat, ya tanpa udzur, ya nggak bersuci lagi, nggak menutup aurat tanpa udzur, ya jasa semua. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, kan saya bilang ada berapa? 4 ya. Ada 4. Yang ketiga, wal bai'il muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i, yaitu ilmu tentang muamalah, jual beli. Karena kita ini Pak sehari-hari hanya ada 2 pilihan. Kalau kita nggak jual, pasti kita ya beli. Itu pokoknya kita nggak lepas dari 2 ini. Kalau kita nggak jual ya kita beli. Maka kita harus belajar nih fikih jual beli ini. Betapa banyak kerusakan terjadi, ya kita nggak sadar. Ya, dalam fikih jual beli ini. Betapa banyak kerusakan terjadi. Ya. Karena kita nggak belajar, nggak mau belajar. Padahal dulu zaman Umar bin Khattab tidak boleh masuk di pasar itu kecuali orang yang sudah belajar fikih. Kalau sekarang ada nggak aturan itu di pasar? Nggak ada, Pak. Sehingga apa? Hilang keberkahan jual beli karena tidak didasari dengan fikih yang benar. Padahal Pak, jual beli itu ya kita jualan itu luar biasa. Barokahnya itu luar biasa kalau disertai dengan ilmu. Ya. Karena kan orang jualan itu kan tawakalnya tingkat tinggi, Pak. Ya, apalagi jualan yang dia itu masak dulu ya toh. Belum tentu ada yang beli. Ya atau tidak? Ya, potensi ruginya besar nggak? Ya besar. Ya. Sama dengan kita di toko, kita harus ngambil barang dulu, belum tentu ada yang beli. Ya. Tapi kan itu namanya usaha. Ya, kita serahkan sama Allah. Makanya keberkahannya luar biasa itu di situ. Di situ ada latihan apa? Ilmu tentang hati itu, sabar. Ya atau tidak? Ini nunggu pembeli, kita buka dari pagi, sabar. Tapi sayang, kebanyakan kita tanpa ilmu sehingga jualan ya jualan aja, tidak menghadirkan di situ apa? Ibadah kepada Allah. Padahal di situ tuh ada banyak ibadah kalau kita punya ilmu. Ya, kita niatkan ini cari nafkah untuk keluarga. Ini adalah kewajiban syariat. Lalu kemudian ya saya jualan ini ya semata-mata ya kita pengen cari keberkahan. Ya, kemudian saya pengen mengharapkan pahala dengan sabar menunggu pelanggan, melayani pelanggan juga sabar. Kadang ada pelanggan-pelanggan yang begini begitu, ya banyak komplain ini komplain itu. Udah sabar. Ya, luar biasa seperti itu. Ya, lalu kemudian itu tentang jual beli. Ya. Dengan muamalah yang lain. Minimal yang dasar aja lah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ilmu yang wajib fardhu ain yang dipelajari oleh setiap kita semuanya wajib belajar. Ya, nggak boleh enggak. Yaitu ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Dicontohkan ilmu penyakit hati itu apa saja. Contohnya masih banyak ya yang lain. Pertama ujub, dan boleh kita ujub, bangga diri. Ya saya ini sudah punya segalanya. Saya. Pokoknya saya. Menonjolkan dirinya.
untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia. Melakukan sesuatu itu hanya untuk agar manusia bangga, agar manusia itu menganggap dia. Ujung. Itu tidak boleh, tidak bagus. Itu penyakit hati harus buang. Ya. Lalu kemudian di antara penyakit hati yaitu sombong. Ya. Sombong itu kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Ya. Tidak boleh kita menolak kebenaran. Kalau datang kebenaran wajib terima. Walaupun mungkin kita bertahap untuk mengamalkannya, tapi terima dulu. Jangan kita cari-cari pembenaran. Ya, terkadang kan kita begitu. Ya, ada orang yang kita katakan bahwasanya riba itu haram, tidak boleh bermuamalah dengan riba. Ya, salah satunya ya kita minjem di bank konvensional misalnya. Ya, itu contohnya, salah satu contoh. Ya, karena di situ ada penambahan, ya, dan itu adalah riba. Ini salah satu contoh dari bentuk riba. Maka akhirnya orang nggak terima, cari-cari pembenaran, cari-cari fatwa. Ustaz, ada nggak fatwa yang paling ringan yang membolehkan untuk apa? Bermuamalah dengan riba? Ada nggak kira-kira? Subhanallah. Dicari-cari. Udah, kalau sudah tahu itu haram, udah terima dulu. Walaupun mungkin kita belum bisa meninggalkan, ya, walaupun mungkin belum bisa lepas kita, ya. Nah itu kan seperti itu butuh hidayah lagi, Pak. Tahu menerima kebenaran butuh hidayah, melakukan, ya, mengaplikasikan itu butuh hidayah juga. Ya. Lalu kemudian, ya itu sombong. Kemudian meremehkan manusia, menganggap remeh orang. Ya. Nah ini juga bentuk kesombongan. Dan sombong ini menghalangi kita masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Tidak akan masuk surga. Makanya kita mohon kepada Allah agar tidak dijadikan kita orang yang sombong. Udah, jadi orang yang tawadhu. Ya, jadi orang yang rendah hati. Jangan jadi orang yang sombong. Lalu kemudian, ya, dicontohkan oleh beliau di sini, yaitu hasad. Nah ini juga bahaya, Pak. Ya, hasad itu biasanya satu profesi, ya atau tidak? Hasad itu satu profesi. Ya, apalagi itu di bidang yang sama. Travel umroh, orang owner travel umroh biasanya hasadnya sama siapa? Sama tukang becak. Enggak mungkin, Pak. Sama yang travel umroh juga. Jualan emas, toko emas, hasadnya sama siapa? Ya temennya yang jualan, kompetitornya yang jualan emas juga. Ya. Apalagi contohnya? Ya banyak. Ustadz, hasadnya sama siapa? Sama ustadz juga. Jangan pikir ustadz itu dah hasad sama ustadz. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi itu, Imam Ibnu Jauzi, beliau punya cita-cita. Ya, tapi ini nggak beliau lakukan. Kalau seandainya saya tulis kitab tentang hasudnya para ulama, akan jadi berjilid-jilid. Saking banyaknya terjadi, dan itu yang membuat kerusakan. Ya. Dan akhirnya banyak jadi perpecahan ketika ada sama satu ustaz saling hasud. Ya, kalau sesama pedagang saling hasud itu kan mungkin dampaknya ya dunia itu. Tapi kalau ustaz ini paham, lembaga lagi, pondok, ya. Pondok apalagi sama jenjangnya SMP, SMA. Apalagi tempatnya ya nggak berdekatan, nggak berjauhan, dekat gitu. Itu hasudnya sama siapa? Ya sama pondok gitu loh. Ini kan musibah. Ya, yang harusnya kita ini ta'awun, ya malah saling hasud. Ini berbahaya, Pak. Ya. Dan itu terjadi di lapangan. Kalau kita tidak belajar ilmu tentang hati ini, Pak, kita terjatuh di sini. Kita akan larut di sini. Yang menjadi musibah, kita nggak merasa, gitu loh. Kita nggak merasa. Kan kalau kita penyakit badan, Pak, itu kan langsung kita biasanya ke dokter, toh. Kalau lagi udah nggak enak gitu ya, pusing betul, vertigo, itu kita kemana? Ke dokter. Karena kita kerasa di situ.
Ya misalnya perut kita udah gak enak betul, ya mau tidur sana balik sini gak enak betul, kita kemana? Dokter. Ya minta resep apa kalau ada obatnya anti nyeri segala macam. Karena kita kerasa. Tapi kalau penyakit hati ini kita masalahnya nggak kerasa, Pak. Itu juga yang menjadi masalah itu. Sehingga kalau nggak kerasa, kira-kira berobat nggak? Ya nggak cari obat karena nggak kerasa. Ya makanya ini menjadi penting kita belajar tentang itu. Gitu loh, ya harus belajar betul. Makanya ini 4 ini, ya makanya Imam Ibnu Rushd mengatakan wa masih wahada minal ahkami fardu kifayatin alam. Jadi selain dari ilmu 4 ini, maka itu termasuk fardu kifayah, ya yang ketika satu orang sudah belajar maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya, nah ini pembahasan poin yang pertama. Apa saja tadi ilmu yang wajib? Ada berapa? Ada? Pertama, ilmu wajib ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Ya, apa fardu kifayah? Kalau sudah ada yang mewakili, gugur semuanya. Contohnya apa tadi? Merawat jenazah. Ya, jadi di setiap kampung harus ada. Nggak semua orang harus belajar. Misalnya semua orang satu kampung belajar, tapi kalau mau belajar nggak apa-apa, boleh. Ya, maksudnya tapi nggak wajib gitu loh. Ya, menjadi sunnah jadinya. Tapi sebagian menjadi wajib di situ. Ya, dialah yang ngurusi nanti. Ya, biasanya di setiap kampung ada lah. Ya, setiap kampung masih ada itu. Itu contohnya. Ya banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Misalnya di satu kampung itu harus ada orang yang belajar agama. Makanya harus didukung, Pak. Kalau ada orang satu kampung belajar agama itu harus didukung. Kenapa? Karena dia ini akan menggugurkan kewajiban yang lain. Jika seandainya di kampung itu nggak ada orang yang paham agama, kepada siapa mereka akan belajar? Gitu loh. Ya, sedangkan dalam kehidupan kita butuh agama, Pak. Urusan ini, urusan itu. Ya, di situ mereka nanti akan bertanya urusan-urusan agama itu. Ya, itu salah satu contoh yang lain. Lalu kemudian yang kedua tadi apa? Fardu kifayah. Terus yang kedua apa? Fardu ain. Fardu ain ada berapa tadi? Ada 4. Apa saja? Ilmu tauhid. Penting ilmu tauhid. Kalau nggak belajar apa konsekuensinya? Ya dosa. Ya nanti terjatuh ke dalam syirik. Nanti kalau syirik mati masuk. Jadi konsekuensinya berat gitu loh. Ya konsekuensinya ini berat betul. Kemudian yang kedua, kehidupan sehari-hari, ilmu yang wajib dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa tadi? Toharo dulu, toharo. Ya, Ustaz, masa udah besar belajar toharo? Malu sama anak saya tuh. Ilmu tidak ada rasa malu di dalam ilmu. Nggak boleh malu ketika belajar, nggak boleh. Hilangkan rasa-rasa malu ketika kita belajar agama Allah. Lebih baik kita malu di dunia daripada nanti dipermalukan oleh Allah nanti masuk neraka. Pilih mana? Malu di dunia ini ringan. Apa sih kita? Ya paling mungkin di orang-orang ini semua. Itu ringan betul. Ya. Oh, Masya Allah. Apa ini? Oh hadiah. Besar sekali. Oh Al-Quran. Yang masanya harus dibaca ini. Kalau yang dapat hadiah ini harus dibaca ini enggak? Kalau nggak dibaca, yang menjadi masalah kalau orang dikasih Al-Quran itu ditaruh biasanya ilaliko pas Ramadan gitu ya. Ya selamat ketemu ya nanti Ramadan saja gitu ya. Sekarang ditaruh lemari biasanya gitu. Enggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Contohnya tadi selain toharo, sholat. Ya, penting nggak belajar sholat? Ini penting. Ya, sehingga kita ini tidak sholat seperti orang yang sedang senam. Ada nggak sholat seperti orang senam? Saya pernah waktu itu dikasih video, Pak, sama teman saya waktu di Kairo, waktu saya masih di Mesir. Itu bukan orang Indonesia yang ngasih video,
Itu orang Arab. Jadi saya dipermalukan. Ini di Indonesia gitu. Ada orang sholat taraweh 7 menit. Jadi justru viralnya itu sampai Mesir. Bayangkan itu ya. Jadi kita menjadi bahan ejekan gitu. Ya, subhanallah. Jadi bukan terkenal yang masalah yang baik-baik. Orang sana heran, Pak. Kok ada orang sholat kayak gini? Tidak ada dalam sejarah sholat begitu, tidak ada. Iya. Yang namanya sholat itu ya begitu, tidak begitu. Yang dipahami sampai orang awamnya sana itu tidak begitu sholat itu gitu loh. Iya. Yang namanya sholat itu ya tenang. Setiap gerakannya itu ada jedanya gitu loh. Nah ini tidak ada. Allahu Akbar. Malu saya, jujur saya malu betul. Subhanallah, ternyata ketika tengok videonya nggak jauh juga dari kampung saya. Itu jadi musibah. Ya Allah gitu. Ya, itu ya kalau kita tidak belajar fikih sholat itu begitu. Ya, kadang kita ini hanya ingin apa? Kuantitas lah. Mengejar kuantitas, yang penting jumlah rakaatnya banyak. Tapi kualitasnya nggak dijaga betul, gitu loh. Ya, dalam ibadah itu yang paling penting adalah kualitas. Itu yang paling penting itu kualitas. Bukan banyak-banyakan, Mbak. Bukan. Kebanyakan tapi tidak berkualitas, sama aja. Sama kalau kita banyak ibadah tapi kualitas dalam dua hal ini kita hilang, nggak diterima ibadah kita. Ikhlas dan mutaba'ah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Makanya kata para sahabat, al-iktisad fis sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi bukan sunnah. Ya, bersungguh-sungguh tapi nggak sunnah. Ya, apa namanya? Puasa mutik. Bersungguh-sungguh nggak itu? Sungguh-sungguh Pak, puasa mutik. Jadi makanannya serba putih. Nah, nanti kalau nggak ada yang putih dicat putih, biar putih. Ngapain puasa putih? Lebih baik kita puasa yang jelas-jelas. Apa di dalam sunnah? Puasa yang jelas-jelas. Senin, Kamis, jelas. Kalau mau agak yang ini sedikit puasa Daud, ya sehari puasa, besok buka, jelas dalam sunnah. Dalam setiap bulan ada puasa. Hanya mulbit 3 hari, jelas. Ngapain mau putih biru segala macam? Ya. Oleh karena al-iktisad fi sunnah khairun min ijtihad bil bid'ah. Ya, sederhana dalam melakukan sunnah maka itu lebih baik ya daripada bersungguh-sungguh ya dalam kebid'ahan. Baik, kemudian apa lagi? Contohnya tadi puasa tadi ya, puasa. Terus yang ketiga tadi apa? Muamalah ya, jual beli ya, jual beli. Ini juga muamalah yang lain juga harus pelajari. Muamalah antara suami dan istri. Ya, ini kebanyakan rumah tangga itu rusak karena nggak belajar fikih rumah tangga. Yang menjadi masalah kita itu belajar masalah rumah tangga setelah nikah, belajar fikih nikah setelah nikah. Jadi banyak problem. Ya, sekarang kita ini Pak, ya termasuk kita nih harus introspeksi diri. Kita itu kalau mau anak kita mau nikah, yang kita sibukkan apa? Biaya resepsinya. Bagaimana resepsi biar mewah ya atau tidak? Nanti gimana ininya, nyewa ininya. Subhanallah. Padahal ada yang lebih penting daripada itu. Anak-anak itu harus paham fikih pernikahan itu. Harus paham betul fikih pernikahan itu, gitu loh. Ya. Jangan sibuk masalah-masalah. Ya itu nggak apa-apa, itu kan nanti gitu lah. Itu yang kedua, tapi ada yang lebih penting. Ya, kalau sekarang kan berapa uang ininya? Nah, kalau nggak tahu di sini itu apa? Uang panen gitu ya. Istilahnya hantaran ya mungkin ya. Kita sebagai orang tua sibuk dulu. Ayo hantarannya berapa? Nanti begini. Itu aja kita disibukkan di situ. Sedangkan sudah sampai mana ilmu pernikahan kamu? Gitu loh. Tanya gitu. Nanti misalnya kita punya anak perempuan, kita tanya calon mantu kita tuh, sudah sampai mana ilmu pernikahan? Apa yang sudah kamu pelajari? Fikih nikah ini apa sudah kamu pelajari? Ada nggak? Kamu sudah pernah baca nggak satu buku fikih nikah? Tanya tuh. Ya. Kalau belum, ayo belajar dulu.
Ya, belajar dulu. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Masalahnya kita ini beramal dulu nih, ilmunya nyusul. Ini musibah. Ya. Akhirnya rusak tengah jalan. Yang penting jalan dulu, ilmunya belakangan, gitu loh. Ya. Dalam syariat tidak bisa begitu. Dalam ibadah, dalam agama tidak bisa. Ilmu dulu. Makanya al aslu, ya, fil ibadati at-tawakkuf. Para ulama bikin kaidah. Urusan ibadah hukum asalnya diem. Dalam redaksi yang lain haram. Artinya apa? Nggak boleh kita ngaku ibadah itu nggak boleh. Hukum asalnya. Sampai ada perintah, ada contoh. Karena ibadah nggak sembarangan, gitu loh. Nggak bisa kita modifikasi ibadah, nggak bisa. Kalau modifikasi dunia silahkan, Pak. Motor, mobil, ya. Mau bannya taruh di atas, ya. Mau spionnya taruh di bawah, terserah, silahkan. Itu dunia. Tapi urusan agama nggak bisa modifikasi. Ya, kita hanya copy paste urusan agama itu. Ya, dari sononya begitu ya sudah kita lakukan begitu. Kenapa sekarang kita kok sholat 5 waktu? Sholat duhur kok 4 rakaat? Kenapa? Kan secara akal duhur itu kan orang lagi capek, orang kerja. Kenapa nggak 2 rakaat? Sedangkan subuh itu kan orang masih fresh. Kenapa dia kok 2 rakaat? Kenapa nggak dibalik? Ayo. Nah, kira-kira kenapa nggak dibalik saja? Kan kalau kita cuma hanya akal-akal, bisa aja Pak kita pertanyakan semua. Tapi kan nggak begitu agama. Agama itu sami'na wa ata'na. Ya, kita hanya mendengar dan taat. Datangnya begitu ya kita taat begitu. Ya. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu itu belakangan. Ya, kenapa kok hikmahnya begini? Kenapa begini? Itu nanti belakangan. Pasti ada hikmahnya. Setiap syariat, setiap kebaikan pasti ada hikmahnya. Setiap keburukan pasti ada mudaratnya. Kita tahu atau tidak itu belakangan. Yang penting kita sami'na wa ata'na itu. Ya. Jadi selain hukum muamalah jual beli, juga muamalah masalah rumah tangga ini penting juga belajar. Lalu kemudian terakhir apa tadi? Ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Penting atau tidak? Penting banget, penting. Ya, karena kerusakan, ya. Ini nanti di dalam dakwah terutama ya, kerusakan di dalam dakwah ini terjadi biasanya karena penyakit hati. Ya, penyakit hati, Pak. Bukan karena tidak pinter, Pak. Semuanya banyak pinter-pinter, tapi karena penyakit hati ini. Dan syaitan main di sini. Syaitan main di sini. Jangan berpikir syaitan kalau orang sudah ngaji itu nggak digoda, Pak. Ya pasti digoda. Mungkin dia tidak digoda dalam urusan syirik, mungkin dia sudah bertauhid, tapi dia digoda dalam urusan hatinya. Muamalah sesama manusia. Di situ syaitan bermain. Jangan berpikir syaitan tidak bermain, Pak. Di situ syaitan. Ya. Baik. Itu pembahasan poin pertama. Kemudian pembahasan poin kedua, insya Allah singkat saja, tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini besar Pak keutamaannya. Ya, jangan berpikir kita duduk di majelis ilmu seperti ini nih, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita dapat keutamaan yang besar di sisi Allah. Ya, yang pertama itu tadi menuntut ilmu jalan pintas menuju surga. Itu keutamaan yang besar. Kalau kita pengen lengkapnya, kita baca kitabnya Ibnul Qayyim. Ya, coba cari di internet nanti kitab Miftah dari Sa'adah. Ya, itu sudah ada terjemahannya. Miftah dari Sa'adah. Miftah itu apa artinya? Kunci. Dar apa artinya? Miftah dari Sa'adah. Dar apa artinya? Tempat. Ya, dar itu tempat atau rumah. Sa'adah apa artinya Sa'adah? Kebahagiaan. Ya, Miftah dari Sa'adah. Ya. Apa istilahnya? Kunci kebahagiaan. Nah, coba cari nanti di internet kitab Ibnu Qayyim kunci kebahagiaan. Beliau sebutkan keutamaan menuntut ilmu ratusan, ada sekitar 100 lebih. Salah satu keutamaan yang besar adalah menuntut ilmu jalan pintas menuju surga. Karena manusia itu hanya 3 saja. Manusia itu hanya terbagi menjadi 3. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Beliau mengatakan an-nasu salah satu, manusia itu tiga. Yang pertama alimun robbani, orang alim. Ya susah Pak jadi orang alim. Susah betul nih jadi orang alim. Ya. Tapi minimal kita jadi yang kedua. Enggak jadi alim ya, jadi yang kedua lah. Ya, tapi jangan jadi yang ketiga, rusak itu. Apa yang kedua? Muta'allim. Orang yang belajar, senantiasa belajar, pengen selamat dunia akhir. Ala sabilin aja. Ya, pengen selamat kita. Nah, makanya seperti inilah. Ayo kita belajar. Ada saat-saatnya harus minimal kita ini yang awam. Ya, kecuali kalau kita mau pesantren kan tiap hari belajar. Tapi kalau yang awam itu minimal 1 minggu itu ada kajian. Duduk baca ilmu. Ustaz sekarang ini zamannya internet gak perlu duduk nggak bisa. Tetap walaupun kita sudah punya internet, ada HP di situ, tetap harus duduk minimal seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nggak bisa mentok 1 bulan sekali duduk majelis ini. Itu sudah mentok, nggak ada toleransi. Kenapa Pak? Kalau kita sudah sebulan nggak pernah duduk di majelis ilmu, hati kita ini kan kosong. Kalau hati kita kosong, kita akan dekat dengan kemaksiatan. Kita akan futur. Kita akan kembali ke masalah-masalah yang lalu kita pernah lakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan, hal-hal yang ya buruk. Ya, mentok 1 bulan. Misal kadang ya kita kesibukan ya kita masing-masing. Kadang 2 minggu baru pulang nggak bisa minta. Tapi kalau ilmu yang di HP harus tiap hari. Jangan sampai lewatkan itu tiap hari dengerin kajian. Ya, jangan kita hanya manfaatkan HP ini untuk hal-hal yang buruk Pak, untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Udah kita kasih, ya kita nonton YouTube, ya nonton YouTube misalnya tentang tauhid. Ilmu tauhid, Ustadz siapa? Enaknya Pak, kalau kita di YouTube ini kita bisa ngatur Ustadz, ya atau tidak? Tat berhenti tat, nah berhenti, catat dulu. Nanti kan bisa lanjut kan? Tat lanjut tat, tinggal diklik lagi lanjut. Nanti tat ulang lagi tat, dimundurkan lagi ya tat. Enaknya bisa ngatur Ustadz. Kalau antum di sini nggak bisa ngatur saya, kita lanjut terus, ya kan? Nah, enaknya deh itu begitu. Enaknya lagi kita bisa cari ustadz favorit kita. Kita paling suka ustadz siapa? Udah tinggal kita klik aja. Ya, kadang kan kalau kita hadir langsung kan susah. Misalnya ustadznya tinggal Jakarta, ustadznya tinggal di Jawa, jarang datang ke sini, jarang. Paling ya setahun sekali. Misal kita suka ustadz Firanda, enak. Tiap hari kita bisa nonton beliau. Kita bisa ngatur beliau lagi. Tat, mundur tat. Nah, tat, saya nggak paham tat. Nah, maksudnya kalau nggak paham, mundur lagi, kan gitu. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Ya, jadi kita manfaatkan itu media itu untuk kebaikan, gitu deh. Ya. Tapi kemudian jangan kemudian di situ aja akhirnya nggak mau hadir majelis ilmu yang langsung, jangan. Minimal ada sekali lah seminggu. Ya, kalau bisa tiap hari, alhamdulillah. Ya, itu yang diharapkan. Tapi kan nggak semua kita bisa setiap hari, gitu loh. Kadang ya kerjaan ini, kadang masalah kesehatan juga segala macam. Take. Itu yang pertama, keutamaan yang pertama. Apa jalan apa? Nah, ini menjadi poin pembahasan kita. Menuntut ilmu jalan pintas menuju surga ini. Ya, muta'allimun. Kita harus jadi penuntut ilmu sampai mati. Jangan berhenti, Pak. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada kata lulus, nggak ada. Kalau jenjang ilmu ada lulusnya ya. Kalau jenjang ilmu, kalau ilmu kan ada jenjangnya tuh. TK ada TK lulus, 2 tahun lulus. SD 6 tahun lulus. SMP 3 tahun lulus. SMA 3 tahun lulus. Kuliah S1 4 tahun lulus. S2 2 tahun lulus. S3 3 tahun lulus. Kalau jenjang ini ada lulusnya. Tapi kalau menuntut ilmu nggak ada lulusnya sampai mati. Ya, walaupun kita sudah mungkin gelar tertinggi Pak dalam akademis ya, profesor, tetap harus menuntut ilmu. Ya, harus tetap belajar ilmu agama. Ya, nggak harus kemudian kita belajar ilmu agama jadi ustadz, enggak.
untuk diri kita ini, agar hati kita ini tenang dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Kalau hidup kita ini tidak dibarengi dengan agama, Pak, sehebat apapun kita, gelisah terus, sekaya apapun kita dari ilmu dunia, sepintar apapun, kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, keagamaan yang kuat dalam hati kita, gelisah hidup kita, Pak. Ya, makanya harus barengi agama. Jadi apapun kita, pedagang kah, pengusaha kah, PNS kah misalnya, atau pegawai negeri segala macam. Jadi apapun kita harus ada agama yang mengimbangi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita tahu ini yang mana halal, mana haram. Ya. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi jalan pintas kita menuju surga. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya, kenapa kok menuntut ilmu ini bisa menuju surga? Karena kita sudah tahu ilmu, kita bisa amal. Kalau kita nggak tahu ilmu, kita nggak bisa beramal. Sedangkan ilmu itu hanya wasilah, amal itulah yang menjadi tujuan. Ketika kita beramal soleh, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Ketika Allah ridho, kita akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah kalau kita nggak beramal soleh? Gitu loh. Nah, itu jalurnya. Ya. Ada prosesnya. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk masuk surga. Nggak bisa. Harus ada jalurnya itu tadi. Jalur cepatnya ya udah belajarin ilmu agama. Ya, jalur cepatnya terus berada di rel ilmu ini sampai mati. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya Qadhi bin Iyad, sampai kapan menuntut ilmu? Sampai mati. Walaupun sudah kelasnya imam, gitu ya, sampai mati terus belajar. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang masih banyak, saya sebutkan 2 saja. Masih banyak yang lain. Yang kedua, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah warisan Nabi, Pak. Ya, alhamdulillahnya Nabi itu tidak mewariskan harta sama kita. Kalau seandainya Nabi itu meninggalkan harta, mewariskan harta ke kita, kira-kira kita dapat nggak? Sekarang kita dapat harta nggak? Ya, kalau seandainya Nabi meninggalkan harta untuk umatnya, kita umat yang belakangan ini dapat atau enggak? Nggak mungkin dapat, Pak. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya tamak, cinta harta. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ya harus percaya, ini Al-Quran kok. Al-Quran yang katakan manusia itu cinta dunia, bukan saya. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta harta dengan kecintaan yang dahsyat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta itu betul-betul luar biasa. Makanya kan banyak kasus. Akhirnya kan dari sinilah berangkat banyak kasus orang bunuh-bunuhan rebutan harta. Ada atau tidak? Bahkan orang tua dan anak, bahkan sesama saudara. Jangankan sesama orang lain gitu ya. Sesama saudara, Pak. Ada atau tidak? Ya. Rebutan lahan. Ya. Kenapa kok sih sekarang ini ya banyak persekusi? Ya. Itu bukan semata-mata urusan-urusan ya apa gitu. Itu urusan dunia semua. Ya, urusan dunia. Ya. Kadang sesuatu itu bukan karena beda pendapat. Yang antum lihat mungkin karena beda, enggak, karena beda pendapatan. Kadang itu ada ribut-ribut itu tadi bukan karena beda pendapat semata-mata, tapi ada di belakangnya itu beda pendapat. Ujung-ujungnya dunia lagi, ujung-ujungnya duit lagi. Subhanallah. Nah, ini kan menjadi musibah di sini. Ya, nah itulah alhamdulillahnya karena manusia itu tamak betul. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, ujian masing-masing. Dan ujian umatku ini ujian harta. Ya. Berapa ujian harta? Mungkin kita sekarang bisa
mengolok-olok orang-orang yang korupsi, Pak. Kenapa? Karena kita belum kesempatan di situ. Ya, jangan berpikir bahwasanya kita ini tidak mungkin nggak korupsi, jangan. Ya, karena belum kesempatan. Coba kalau antum di posisi mereka, di tangan antum miliaran. Ya, mungkin antum lihat aja belum pernah. Miliaran, Pak, kita dikasih anggaran, ya. Misalnya anggaran kita bikin apa sih? Proyek jalan lah, jalan kampung. RAB-nya semuanya total 2 miliar. Kita sebagai petingginya di situ, ayo dikasih ke kita 2 miliar. Nah. Gimana kira-kira? 2 miliar, Pak. 2 miliar. Gaji kita cuma 5 juta sebulan. Gimana? 2 miliar. Wah, bisa nggak kita ngambil? Taruhlah kita ngambil 50 juta aja. Ngambil 50 juta, korupsi 50 juta. Nampak nggak? Nggak nampak. Nggak nampak. Belum lagi nanti bagi-bagi proyek gitu ya. Bagi-bagi proyek nanti begini, dapat ini. Dunia. Iya. Makanya orang yang amanah, Pak, itu luar biasa. Orang yang amanah itu nanti surga balasannya. Kenapa? Karena berat. Ya, orang yang amanah itu berat. Ya. Walladzina hum li amanatihim rabbihim, ya, yang mereka itu mengerjakan amanah dari Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Lalu kemudian dalam ayat berikutnya, ulaika fi jannatin mukramun, maka mereka itu tempatnya di surga, mereka dimuliakan di surga. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya, dalam ayat surat Al-Ma'arij itu. Jadi orang-orang yang menjaga amanah, memegang janji, ya, itu terus kemudian mereka akan mendapatkan surga, pahala surga, karena berat. Memegang amanah itu berat sekali. Ya. Baik, itu 2 keutamaannya. Sebenarnya masih banyak lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, walakin warathu al-ilma, tapi yang diwariskan itu ilmu. Faman akhadahu akhadha bi haddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu, maka dia mengambil bagian yang banyak. Alhamdulillahnya yang diwariskan ilmu, Pak. Kebanyakan orang di dunia ini ngambil warisan itu atau enggak? Ada nggak orang-orang yang berebut warisan ilmu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita sensus orang yang menuntut ilmu agama sama yang tidak menuntut ilmu apa, banyakan mana? Banyakan yang enggaknya, gitu loh. Buktinya apa? Berarti warisan ini sangat berharga, Pak. Nggak semua orang mau ngambil, gitu loh. Siapa yang mau ngambil ini? Orang-orang yang betul-betul tahu tentang berharganya sesuatu. Ya. Kira-kira orang tahu emas itu berharga ketika diletakkan di mana? Emas itu berharga ketika diletakkan di kandang ayam atau ketika diletakkan di toko emas? Misalnya kumpulan ayam, ini ayam, di situ ayam aja. Udah kita kasih emas di situ 100 gram. Kira-kira emas rebutan nggak? Ayam rebutan nggak? Karena ayam nggak tahu emas itu berharga, Pak. Siapa yang tahu emas itu berharga? Ya kita, manusia. Letakkanlah di toko emas, letakkanlah di sini tengah-tengah masjid, rebutan kita. Karena tahu itu apa? Berharga. Siapa yang tahu bahwa ilmu itu berharga? Orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, nggak semua orang. Gitu, nggak semua orang. Ya, nggak semua orang. Makanya faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Masalah manusia ini, Pak. Manusia ini kita, ya kita manusia ini masih apa? Sukanya itu yang nyata-nyata, real.
Kalau dijanjikan pahala, kita tuh masih agak mikir. Saya kasih contoh. Seandainya di Masjid Al-Ihsan setiap sholat jamaah itu dikasih uang 100.000 lah, taruhlah 100.000. Kita umumkan lah, siapa yang sholat jamaah di Masjid Al-Ihsan setiap kali sholat dapat uang 100.000. Kira-kira Pak, masjidnya sepi atau ramai? Sepi atau ramai? Oh, antri Pak. Bahkan harus dibangun lagi masjidnya yang kurang besar, ya, full. Bahkan mungkin sampai sana, ya, softnya mungkin sampai belakang, ya, subhanallah. Karena kan dihitung-hitung coba Pak. Sekali sholat 100, berarti 5 kali sholat 500. Sebulan 15 juta. Udah riset saja, riset fokus sholat. 15 juta. UMR sini berapa? Jauh dari UMR, ya atau tidak? Berkali-kali lipat. Udah fokus sholat aja sini. Tapi apakah Allah janjikan uang sholat jamaah? Apa yang Allah janjikan? Pahala. Ketika Allah janjikan pahala, banyak yang datang atau tidak? Banyak enggak? Berapa orang yang zuhur? Datang zuhur. Satu soft itu sudah masya Allah. Ya, nah itu di perkotaan, seperti ini perkotaan. Tapi kalau di kampung itu Pak, rata-rata kesebelasan. Kesebelasan seperti ini. Kesebelasan. Imam, makmum. Kadang ada orang borong Pak, borongan. Dia buka masjid, ngepel dulu dia, nyapu, karena kan berdebu, adzan lagi, ya, nggak ada yang datang Pak, dia yang komat, nggak ada lagi yang datang, imam dia, subhanallah, ya imam, sekaligus makmumnya dia juga, borong semua, ngunci pintu lagi, gitu terus, satu masjid. Ya. Itu menunjukkan apa? Manusia itu masih yang suka ya, yang nyata-nyata tuh langsung berbodong-bodong gitu. Tapi kalau dijadikan pahala masih mikir-mikir, nggak yakin gitu loh. Kenapa? Karena keimanannya belum sampai ke situ gitu loh. Sama ilmu itu begitu, ya. Belum tahu orang berharganya ilmu gitu. Baik. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa sadar diri. Akhirnya kita sudah bahas tentang wajibnya ilmu, tentang keutamaan ilmu. Maka sekarang ini yang terakhir yaitu kita harus sadar bahwasanya kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kita sadar bahwasanya perjalanan kita selama proses menuntut ilmu itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah sadar itu, ringan Pak langkah kita menuntut ilmu. Ringan. Ya. Udah ringan. Tinggal kita meluangkan waktu. Masa iya Pak kita seminggu gak ada waktu sama sekali? 1 jam aja kita duduk menuntut ilmu. 2 minggu masa gak ada waktu? Kita dikasih waktu sehari oleh Allah berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Seminggu kita dikasih waktu berapa? Berapa kira-kira? 168 24 kali 7 168 168 jam. Masa 1 jam saja kita tidak bisa meluangkan waktu untuk duduk di sini mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Sesibuk itukah kita? Ya, atau kita lebih sibuk daripada Nabi? Ya. Sedangkan Nabi itu presiden Pak, Nabi itu pemimpin. Ya, walaupun namanya dulu nggak presiden, pemimpin tertinggi, ya di kota Madinah, panglima perang, pemimpin keluarga, istrinya banyak. Ya, kita kan istri masih 1, ya mungkin ada sebagian yang mungkin 2. Ya, tapi Nabi sempat belajar, ngajar, ya. Oleh karenanya, masyarakat muslimin rahmatullah, inilah 3 poin yang mungkin ya semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus hadir di majelis ilmu, ya untuk terus belajar agama Allah ya azza wajalla, untuk terus mengajak anak-anak kita untuk bisa belajar agama Allah, ya agar apa? Timbullah rasa takut
kepada Allah Azza wa Jalla, agar dalam kehidupannya itu diselingi dengan agama Allah, sehingga kehidupannya itu tidak hampa, kehidupannya itu betul-betul ya terasa lah, terus hatinya disirami dengan ilmu. Ya, jadi apapun profesi kita, ya, tapi kalau kita dibimbing oleh agama Allah yang Azza wa Jalla, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di ketawa-ketawa fisik gitu aja, bukan. Ya, barakallahu fikum. Baik, sebelum kita tutup, ini ada titipan hadiah. Ya. Baik. Kira-kira saya yang bertanya atau antum yang bertanya? Saya yang bertanya ya. Coba sebutkan, ini ujian nasional. Ujian nasional. Udah lama kan nggak ujian ya. Siapa yang bisa sebutkan poin pembahasan kita pada pagi hari ini? Poin-poin pembahasan kita pagi hari ini. Hadiah Quran jelas nih. Ada 5 lagi. Oh, Masya Allah, silakan. Kewajiban menuntut ilmu. Ya, berarti menuntut ilmu itu wajib. Berarti menuntut ilmu itu punya keutamaan. Ya, besar keutamaannya ya. Salah satunya jalan pintas. Ya, kita tuh kan suka yang pintas-pintas ya. Tol gitu ya. Kita suka nggak? Daripada jauh-jauh ya lewat tol gitu ya, cepat. Terus yang ketiga, sadar. Yang ketiga itu bahwasanya kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah yang mulia, dan itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Baik, silakan. Besar. Ini sama terjemahannya nih. Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan ilmu, macam-macam ilmu? Macam-macam ilmu tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, silakan Pak. Fardu kifayah, apa contohnya? Mengurusi jenazah harus ada ya. Kalau nggak ada kasihan Pak, ngurusi diri sendiri kan susah juga. Ngurus jenazah sendiri kan susah. Harus ada ya. Kalau nggak ada, satu kampung berdosa ya. Baik. Kemudian kedua, fardu ain. Ada berapa ilmu fardu ain tadi? 4 ya. 1 tauhid. Yang kedua kewajiban sehari-hari ya. Muamalah jual beli, terus muamalah apa lagi? Penyakit hati ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Ini pertanyaan yang ketiga ini agak sulit ya. Insya Allah agak sulit ya pertanyaannya. Siapa yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Nah, ini agak sulit ya. Pasti nggak ada yang mau. Agak sulit pertanyaannya. Ya, pasti nggak ada yang mau jawab. Pasti semuanya pengen masuk surga. Baik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan ya hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Ya, sebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Jiwa kita tidak suka. Hukum asalnya, secara asal. Apa kira-kira? Ini mukadimah, dari mukadimah kita sebutkan. Nah, silakan. Hah? Taat. Ya, taat sama siapa? Kepada Allah. Enggak suka ya?
Contohnya apa? Enggak, contohnya taat itu apa misalnya? Ya datang kajian. Ya datang kajian nggak suka ya. Ya terus. Itu aja. Salat subuh. Salat subuh. Iya. Oh, subuh itu kan waktunya enaknya ngapain Pak subuh itu? Tidur Pak. Kenapa tidur setelah subuh itu nikmat? Kenapa? Karena di situ waktu barokah. Ya, karena di situ waktu barokah, sehingga orang yang meninggalkan waktu barokah dijadikan oleh syaitan nikmat. Jadikan nikmat oleh syaitan. Ya. Nah, makanya kebanyakan orang lewat tuh di situ. Ya, lewat subuh ini. Ya. Baik. Insyaallah. Silakan Pak. Ayo, sebutkan lawannya. Kan tadi yang tidak disukai jiwa. Siapa yang bisa menyebutkan lawannya yang disukai sama jiwa? Ya, sesuai dengan hadis. Nah, bermaksiat. Apa contohnya? Misalnya, saya tadi kasih contoh nih. Misalnya, di sini ada kajian, di sebelah konser. Rame yang mana? Rame yang konser ya. Walaupun tiketnya berbayar. Rame nggak? Rame atau tidak? Rame. Ya, ya. Senorak ada nggak senorak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sisa satu ini. Nah, siapa rumahnya paling jauh? Nah, sisa satu ini nggak ada pertanyaannya. Siapa rumahnya yang paling jauh? Fauzan. Ya, Fauzan lipat kain jauh. Sama saya, lebih jauh saya Pasuruan, Jawa Timur. Gimana Pak? Gimana Pak? Pulau Raja. Gimana itu Pak? Lebih jauh mana? Rantau Perapat? Oh ya, sepakat ya. Rantau Perapat jauh. Barakallahu fiik. Kita tadi malam mampir Rantau Perapat. Baik, insyaallah. Kita ada pertanyaan atau sudah jelas ya semuanya? Insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak di dunia, kita dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan para nabi, dengan orang-orang saleh, ya, para syuhada. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa kita, menjadikan hadirnya kita di majelis ilmu menjadi pemberat amal saleh kita nanti di suatu saat. Kita tidak butuh yang namanya harta, anak-anak, kita tidak butuh itu semua. Yang kita butuhkan hanya amal saleh. Disitulah, ya, semoga amalan yang sedikit ini menjadi pemberat, ya, amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.